Apa takut dari ya? Enggak, usah. Aja kan dibilangin iya. Aduh, masya Allah. Ya akhirnya itu apa? Gampang terkena ulat. Ulat itu apa? Masuk-masukkan omongan-omongan dari luar. Perlu antum sudah ketahui bahwasanya apa? Itu manusia, kalau bahasa Jawa aja tuh cangkemnya manusia, ya itu nggak akan ada habisnya. Mau berbuat baik di mata mereka salah, mau berbuat jahat apalagi tambah salah. Pernah dengar cerita anak laki-laki sama bapak naik keledai? Benar? Nah, seperti itu. Bapaknya naik, dibilang apa? Bapak kurang ajar. Kasihan anaknya yang jalan, bapaknya yang naik keledai. Terus apa lagi? Diganti, anaknya yang naik, bapaknya yang bawa, dibilang apa? Anak gak tahu berbakti pada orang tua. Masya Allah. Terus dua-duanya naik, dibilang apa? Waduh, kasihan ini keledai kecil, tapi apa? Yang naik dua orang lagi, apalagi yang naik kayak anak badannya, Wil. Ampun untuk keledainya syahadat langsung itu. Kita berdua lagi. Aduh, Masya Allah. Sama Rian. Kemudian apa? Dua-duanya turun. Orang bilang, ya Allah punya keledai nggak dipakai. Akhirnya apa? Keledainya dipikul. Terus orang bilang apa lagi? Wah ini dia contoh orang gila. Masa punya keledai malah dipikul. Jadi kalau antum semua jangan ngikutin apa katanya orang, itu nggak akan ada habisnya. Nggak akan ada habisnya. Dan mental itu harus dijaga. Orang dulu itu kenapa tangguh-tangguh? Karena masa-masa susah itu menciptakan apa? Masa-masa susah itu menciptakan apa? Masa-masa yang tangguh. Masa-masa yang tangguh itu menciptakan masa-masa yang mudah. Dan ketika masa-masa yang mudah itu menciptakan masa-masa yang susah lagi. Sama seperti sekarang. Jadi mungkin kalau kita sekarang orang-orang dulu itu Masya Allah. Dulu anak antri waktu di pesantren Al Irsyad di Tengaran Salatiga, itu kalau makan ada buncis, dipencet keluar ulatnya. Tempe, karena pencet ulatnya makan vitamin U. Ada tempenya gitu. Ya insya Allah nggak ada masalah lah. Terus kemudian apa? Nasi, tempe, kerupuk. Alhamdulillah ala kulli hal. Tapi Masya Allah didikannya orang-orang dulu itu Masya Allah luar biasa. Kalau sekarang, ini ada anak di pesantren Al-Wafi, Islamic Boarding School, Masya Allah. Fasilitasnya bintang 5, tapi juga anak-anaknya bintang 5, Masya Allah. Ada lauk, saya pas habis itu anak di kafenya, ada di kantinnya gitu, anak tanya, nggak makan nak? Lauknya ikan dori Ustaz. Lauknya ikan dori. Loh, apa? Ada apakah dengan ikan dori? Nggak, kurang enak. Masya Allah. Anak dulu dapat tahu aja udah alhamdulillah. Tahu dan tempe udah alhamdulillah. Jadi itulah. Nah, terus bagaimanakah dengan solusi si stroberi tersebut? Kalau bisa antuna jangan jadi stroberi. Jangan jadi generasi stroberi. Ada yang berita viral nih, mohon maaf kemarin yang pendiriannya goyah, yang buka cadar karena Allah Subhanahu wa taala. Ini Ana bilang aja nih di IG sosmed, walaupun ada tahdir Ana silahkan Ana bilang. Ada ustadz yang tahdir saat itu menegur jangan cadar karena buka cadar karena seperti ini hal duniawi. Kalau terus didatangin terus dia dibela enggak? Ana enggak akan pernah membela hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Memakai cadar karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika takut tidak mendapatkan rezeki dalam memakai cadar, berarti dia menakutkan apa? Berarti dia kurang meyakini apa? Keesaannya Allah Subhanahu wa taala dan asma sifatnya Allah, yaitu apa? Ar-Razzaq. Allahu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Allahu Razzaq, memberikan rezeki ya. Tanpa perlu kita minta pun Allah kasih rezeki kita. Sila tarik suka sakit ya. Kulit doang gitu ya. Satu gigi yang sakit tuh, terus ditelepon lagi. Kak William lagi di mana? Kok terlambat datangnya? Itu menjawabin loh. Oh gitu aja. Antena semuanya. Ini tas enggak. Ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ana enggak beli. Ini merek Samsonite. Ana enggak Ana punya tas dulu, butut gitu.
gitu ya, mereknya KW lah. Yang penting, tapi alhamdulillah tas anak ini udah kemana-mana nih. Udah ke Dubai pernah, terus ke Turki pernah, ke Saudi, Madinah, Mekah pernah, alhamdulillah. Ya sudah memang masa tempurnya sudah habis. Akhirnya ada seorang, ya masya Allah jazakallah khair, yang anda sebutkan orangnya supaya tidak mengurangi pahalanya beliau. Pas anak habis makan malam ngisi manasik haji kemarin dia bilang, Ustaz, anak bilang, wah bawa tas ngikut anak nih, anak bilang, wah dia Ustaz, iya beda lah, beda kastanya, anak bilang, tas anak mah tas KW, antum mah tasnya tas bener. Oh, enggak lah Ustaz, jangan ikut-ikutan anak lah, anak bilang, antum gimana nih, coba deh antum pegangan. Pas anak pegang begitu, dia bilang apa? Ini tas akadnya bagi yang memegang pertama kali jadi pemiliknya. Masya Allah. Yang bener antum, anak bilang, iya buat antum. Enggak, anak enggak mau. Jangan, akadnya begitu. Anak beli buat antum. Anak beli buat orang yang megang pertama kali. Enggak buat antum, siapapun. Ada ustadz pun megang, pakai. Cuman karena kebetulan antum yang megang, ya buat antum. Masya Allah. Rezeki. Nggak perlu kita minta, apa karena ya Allah, tas coklat, ya Allah minta tas, ya Allah. Enggak. Allah tahu, tas anak mungkin sudah butut, ya Alhamdulillah Allah gantikan dengan itu. Ya kalau hitung-hitung, waduh, Masya Allah, mahal harganya. Jadi rezeki itu tidak bisa kita Nah, bagaimana cara kita ingin mendapatkan rezeki yang banyak? Yaitu gampang, orang dalam. Siapa orang dalamnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mau masuk kuliah misalnya? Orang di Indonesia ini kan cuma dua, ya. Kalau pekerjaannya, Apa tuh Ustaz kira-kira? yang pertama skill, kemampuan, betul nggak? Ya. Yang kedua orang dalam. Orang dalam. Mau kayak gimana pun IP-nya, kalau tidak ada orang dalam, tidak akan. Begitu pula dengan sistem langit, ya. Langit. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridho, tidak mau, nggak akan. Mau begini-begini, kayak gimana, sampai air mata seember, kalau Allah tidak ridho, tidak akan dikasih. Oleh karena itu apa? Kalau pengen mau rezekinya banyak, dekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Gampang. Dalam dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ayattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan apa? Allah akan berikan dia rezeki, ya, betul-betul tidak dia sangka-sangka, min haitsu la yahtasib. Ya, jadi kita mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan syarat satu doang, takwa. Takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu saja yang bisa Ana sharingkan, sedikit yang Ana sharingkan sama antum dan antuna semuanya. Jangan pernah goyah dengan keislaman kita. Jangan pernah goyah dengan Masya Allah, dengan jilbab syar'i kita. Jangan pernah goyah dengan apa yang pernah kita lakukan, kita amalkan. Selama itu ada dalilnya, ada dalil sharihnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, laksanakan. Bismillah, Allahu Akbar. Terus continue istiqomah. Yang paling berat itu istiqomah. Ada yang namanya istiqomah sih. Dapat hadiah nggak? Oh, dapat keripik. Istiqomah ada? Nama ibunya mungkin ada? Nggak ada. Nama keluarganya, ibunya, adiknya, kakaknya, nggak ada istiqomah. Second account nggak ada? Istiqomah 02 nggak ada? Yang paling berat itu istiqomah. Menghafal Al-Quran gampang? Masya Allah. Gampang. Ya, gampang sekali. Terus apa lagi? Min? Salat malam itu gampang. Tapi yang paling susah apa? Istiqomah. Terus continue. Makanya janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala buat orang yang istiqomah, alla takhafun, jangan pernah takut. Kenapa? Wala tahzan, dan jangan pernah bersedih. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyertai mereka semua. Nah, Masya Allah Ustaz. Di sini ada yang nikah belum? Angkat tangan boleh? dua anak. Oke, ini tadi Ustaz cerita ke saya kan. Bagaimana, nggak apa-apa tadi Silakan. Wasilah beliau bisa dapat tas ini karena paginya beliau ngasih hadiah ke istrinya tas. Ya kan. Berarti antum-antum nih yang cowok-cowok nih kalau pengen dapat lebih, jangan lupa kasih istrinya hadiah. Sepakat ya? Oh, pada jomblo soalnya tadi. Siapa yang masih jomblo angkat tangan? Jadi gini, mungkin siapa di sini teman-teman yang takut dengan masa depan, takut miskin? Boleh angkat tangan nggak kira-kira?
apa jujur aja, kita tinggal open terbuka kira-kira. Saya takut miskin, saya nggak akan, saya takut miskin. Takut kayak masa depan tuh, kok kayaknya gini aja hidup ya, siapa yang kayak gitu nggak? Kayak kok udah capek-capek kerja, utang panting, belum beli mobil, belum beli rumah, ada yang kayak gitu nggak kira-kira? Ana dulu pernah seperti itu. Serius. Ana dulu pernah seperti itu. Di saat teman-teman Ana, semuanya Masya Allah, teman-teman Ana itu ada nama Ustaz Amir Saifullah, ada Ustaz Ahmad Fahizan, beliau mengambil S3 di Madinah, Masya Allah. Sudah insya Allah bentar lagi gelarnya sudah doktor S3, Masya Allah. Karena S1 aja enggak. Masya Allah. Khawatir anak bilang, ya Allah, kayak gini anak nggak dapat kerjaan, nggak dapat apa gimana. Terus kemudian kan ya kajian-kajian oleh para asatidah, dengarkan kajian-kajian untuk ilmu bahwa tugas kita sebenarnya di muka ini bukan cari rezeki. Coba deh buka surat Az-Zariyat ayat 56. Ada yang bawa Qurannya? Ayo, yang baca pertama kali dapat ya, kirpik. Enggak ada tulisannya, memang. Silakan. Az-Zariyat ayat 56. Ya Allah, wa ma khalaqul. Ada yang tangan mau dapat hadiah loh lumayan. Yang dulu, yang cepat. Ayo. Az-Zariyat ayat 56. Silakan. Silakan mau baca artinya boleh, mau baca artinya boleh. Tidak aku dan manusia menaikkan. Oke, setelahnya, ayat setelahnya. Tidak tahu. Silakan saja. Ayo dibuka, makanya mushafnya dibuka, Qurannya dibuka. Ada? Silakan. 56 berarti. 57 berarti. Hah? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan mereka beribadah. Masya Allah. Coba dibacakan lagi ayat setelahnya. Ma uridu minhum min rizqin wa ma urid an yut'imun. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Masya Allah. Ya, dengar semua ya, teman-teman dengar semua ya. Jadi Allah itu nggak butuh kita ngapa-ngapain, nggak butuh kecuali satu ibadah. Allah nggak butuh kita mau cari apa rezeki dia apa gini, enggak, Allah nggak akan. Allahul Razzaqu dzul quwwatil matin. Kalau kita takut besok mau makan apa, takut. Berarti kita meragukan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. 3 sifatnya Allah. Apa? Yang pertama Ar-Razzaq. Yang kedua Ar-Rahman. Yang ketiga Ar-Rahim. Kita ragu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah, bisa dikasihkan? Masya Allah, tabarakallah. Jadi teman-teman semuanya jangan pernah takut namanya kekurangan rezeki, nggak akan pernah takut. Logikanya orang yang kufur dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak beriman saja di belahan dunia sana, orang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih dia atap, Allah kasih dia baju, Allah kasih dia kendaraan. Bagaimana dengan hambanya yang selalu bermunajat kepadanya, yang selalu berdoa, yang selalu menaruh jidatnya di bawah untuk sujud kepada Allah. Logikanya seperti itu. Terus pertanyaan, Ustaz, kenapa saya sholat terus, saya doa, saya kok kismin aja, lihat rekening, ping,
Rp500. Ibadah apa? Mau tahajud buat apa? Tahajud buat muhsinah. Itu buat Allah Subhanahu wa taala. Salat itu buat apa? Buat Allah Subhanahu wa taala. Buat bayar saat saya tuh ikut ini loh, saat investasi sedekah. Wah, ada loh. Ada loh. Investasi sedekah. Sedekah 100.000, mudah-mudahan 500.000. Ada yang kayak begitu. Salah. Antum semua bersedekah 100.000, ya udah nggak usah ngarep balik. Kenapa? Lillahi ta'ala. Jangan sampai kita ini menyalah arti gunakan ibadah. Contoh, misalnya lagi, ada nih yang misalnya barang siapa yang membaca surat ini, ya kan, nanti si jatuh cinta padanya. Ada yang kayak begitu nggak? Ada yang baca surat Yusuf, katanya begini. Dibahas 10.000 kali sampai busa. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Al-Quran itu untuk ahli, bukan buat pelet. Bukan. Yang membolak-balikan hati kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Katakan, salatku, hidupku, matiku, baktiku, semuanya amal ibadahku untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai salah artikan ibadah. Yang pertama, koreksi ibadah. Yang kedua, kenapa Ustadz? Saya sudah ikhlas. Saya sudah betul-betul beribadah. Afwan. Bismillah. Saya sudah ikhlas, saya sudah ini itu, tapi masih kismin. Yang kedua, berarti Allah Subhanahu wa taala mengetahui mentalmu belum siap. Mentalmu belum siap. Ternyata usut di punya usut. Orang yang punya harta banyak itu harus punya mental juga. Ada yang sudah kerja di sini? Ada yang sudah kerja? Angkat tangan. Yang kerja, oke, yang sudah kerja, mau tanya, berapa gajinya? Minimalnya 2.500.000 ada? Ada? 1 juta ada? 3 juta ada? Ada, oke. Yang gaji 2.500.000 ya, nggak usah dijawab, dalam hati aja jawabnya. Seandainya 2.500.000 yang masih pusut-pusut paha begini. Sama dada. Iya, sama Allah. Pas awal bulan langsung habis gitu ya. Yang gaji-gaji ya di bawah UMR, ya Ana mau tanya sama kalian semuanya. Suatu saat ketika gaji kalian tiba-tiba di rekening kalian itu 2 miliar. Tung, kalian ngapain? Apa? Panik. Tiba-tiba 10 miliar itu, terus gini. Bisa begitu. Betul nggak? Tiba-tiba nih kalian ngobrol-ngobrol sama teman nih kayak anak gini-gini. Terus datang orang bawa tas banyak, pas buka uang semuanya. Kira-kira diambil apa? Bisa kabur. Uang apa nih? Kabur, ya kan? Pas diambil tiba-tiba, wah, ya kan? Ya. Jadi mental kita juga harus siap. Allah tahu kita itu megang uang siap apa enggak, megang rezeki banyak siap apa enggak. Allah tahu itu. Jadi Allah ngasihkan kita itu sesuai dengan takarannya, sesuai dengan ukurannya. Betul nggak? Punya adik punya 2, 3, ada yang SMP, SMA, SD, TK. Kalau semuanya dikasih 100.000, adil? Adil. Yang satu belinya apa? Top up Mobile Legend misalnya. Berbayar. Iya, yang satunya belinya ini, yang satu belinya, wah Masya Allah, ya kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Yang pertama koreksi ibadahmu, yang kedua adalah mungkin mentalmu belum siap. Ya. Yang ketiga apa? Allah sayang sama kita. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi ketika kita banyak tapi malah kita bermaksud. Berapa orang yang tidak bisa belanjakan hanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Punya uang banyak, tahu-tahu ngapain? Nyawer. Ya kalau nyawer, ya nyawernya di yang begini-begini. Jempolnya kalau begini-begini tuh. Biasanya tuh ada tuh. Kalau ada kondangan,
Wah, ada panggung nyawer, biasa begitu. Terus beli-beli yang tidak guna, beli-beli yang berbau maksiat. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Siapa yang gajinya mau 100 juta sebulan? Oh, masa bohong banget? Masa nggak ada yang mau sih? Siapa yang mau? Jangan doa ya. Siapa tahu kan bisa buat berbagi kan. Nah, karena kita hari ini konsepnya adalah ngopi bareng Ustaz, kan mesti ada kopinya juga ya. Kalau bisa beli kopi, tapi nggak juga sih kalau nggak bisa ngopi. Siapa yang ada yang punya pertanyaan ya kira-kira? Yang anxiety kayak, aduh, kapan terakhir aku tidur pulas pada malam hari ini gitu kan? Ini susah banget tidur pulas gitu kan. Ada yang aku khawatirkan. Ada yang punya pertanyaan nggak kira-kira? Oh, boleh. Ini kayak nama sama asal. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Kalau misalkan kita suka di WA-in sama saudara atau bahkan teman dipinjemin duit gitu, tapi kita paham dia ini orang yang susah bayar, terlebih lagi kalau misalkan kita emang sudah mengikhlaskan Pak akad itu sudah lunas, baiknya seperti apa? Dan kalau emang kita wanti-wanti nggak akan pinjam lagi, takut itu kan dibayarnya di akhirat ya. Ya. Takut dia jadi bangkrut. Apakah kita harus pelit ataukah yaudah pinjamin aja atau gimana gitu Ustaz? Ya. Syukran. Baik, insyaallah. Wah, ini pertanyaan benar-benar. Kalau kita punya keluarga, teman, sahabat, ataupun orang kenalan yang kita tahu bahwasanya kalau saya pinjemin dia, ya sudah, wassalamualaikum. Pokoknya duit itu wassalam. Lebih baik bagaimana solusinya? Utang ini masalah yang sangat besar. Bahkan Rasulullah SAW, Nabi kita yang tersayang, tidak mau menyolati jenazah yang masih punya hutang. Dan ketika roh seseorang itu kalau masih punya hutang, dia tergantung bainas sama'i wal ardh. Jadi nggak bisa ini, maksudnya apa ya? Susah hisapnya. Nah, oleh karena itu apa? Hutang ini perkara yang sangat besar. Kalau kita mengetahui seseorang yang memang jarang, ya kalau kita udah pinjamin sekali nggak bayar, 2 kali nggak bayar, 3 kali nggak bayar, jangan dipinjam. Kenapa? Kita sayang sama dia. Bukan karena kita pelit, kita sayang sama dia. Kenapa? Supaya dia tidak berat hisapnya nanti. Supaya dia tidak berat hisapnya nanti. Dan kalau kita memang punya rezeki, kasih saja. Jadi sedekah Ustaz ya. Sedekah itu mana? Udah nggak usah dipinjamin. Contoh misalnya, Wil, Ustaz pinjam duit, ya 400.000. Wah, begini, anak begini. Wil, anak 400.000. Ada nggak? Anda minta jaminan Akta rumah. Nggak begitu. Misalnya Ustaz Afwan, kata William, anak adanya cuma 100.000. Ya ambil aja Ustaz, nggak usah dipinjam. Udah buat antum aja. Kenapa? Kalau sudah akadnya pinjam berarti harus kembalikan. Ya. Tapi kalau sedekah ya sudah alhamdulillah seperti itu. Cuman paling penting kalau sudah sedekah jangan di ungkit-ungkit. Kemarin udah gua kasih yang sejuta, waduh, udah habis tuh pahalanya. Kalau udah kemarin kan sudah, itu habis deh, habis. Jadi anak-anak jangan dipinjam. Bukan berarti kita pelit, enggak. Kita sayang sama dia. Kita sayang sama dia untuk menyelamatkan dia supaya tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan lebih dalam. Allahu a'lam bishawab. Nah, memang kalau orang utang itu Ustaz punya jurus baru Ustaz. Apa lagi? Jurus ngilang namanya. Wah, Nggak bisa nih, nggak dibalas kan ya. benar. Sama jurus ngilang, sama jurus balik. Biasa begitu. Sabar dong gitu ya. Padahal duit kita. Itu makan. Ada lagi yang punya pertanyaan yang Silakan. menyeramkan gitu kira-kira? Ada lagi? Oh, mana ya? Jangan begitu. Nggak tanya aja dong. Nggak gigit kok kalau ini. Tolong dong, astagfirullah, tim, kru. Kita doakan mudah-mudahan akhi William ini segera menikah ya. Insya Allah. Karena kalau akhi William menikah jadi datang bisa jadi khotib insya Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kutipan juga sih dari ini tentang weton
Ton. Weton, oke, Ya, weton. jadi teman saya itu kan udah punya calon gitu. Cuma karena keluarga pihak laki-lakinya itu masih apa ya, masih Kejawen, fanatik. masih kental percaya Ya, perhitungan weton itu ya, kan. betul. Nah, Primbon. terus katanya setelah dihitung sama keluarga besarnya itu mereka Nggak jodoh. wetonnya itu hasilnya kurang baik gitu. Nah. Itu juga nggak ngerti sih. Pokoknya kayak gitu kurang baik. Nah, orang tua si laki-laki jadinya nyuruh mundur si laki-laki ini dari itu gitu. Nah itu gimana tuh kalau dalam Islam hukumnya, apakah si laki-laki harus Rasulullah SAW tungkahul mar li arba'. Perempuan atau dinikahi karena empat. Yang lijam salah, yang cantiknya, keindahannya. Terus yang kedua, lima liha, hartanya. Yang ketiga, linasabiha, karena nasabnya. Yang keempat, lidiniha. Tidak ada liwetoniha. Nggak ada. Tidak ada karena wetonnya, nggak ada. Padahal Rasulullah, Rasul kan bukan orang Jawa. Coba kalau Rasul orang Jawa pakai weton, enggak. Pada orang Arab itu punya juga bulan-bulan. Ada bulan-bulan haram, ada bulan-bulan berburu, bulan-bulan ini ada, mereka itu ada, ya. Tapi mereka tidak memakai itu, kenapa? Karena tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus Rasulullah bilang apa? Fakhtar bidatid, maka pilihlah yang agamanya. Kenapa? Taribatnya, tanganmu, hidupmu akan selamat. Jadi kalau misalnya tidak sesuai dengan weton, sesuai dengan adat istiadat, selama adat istiadat itu tidak melanggar syariat, ya, tidak melanggar syariat, maka tidak ada masalah. Tapi ketika dia bertentangan dengan syariat, ada khurafatnya, ada syiriknya, ada tahayulnya, maka jangan diikuti. Yang kita ikuti ini siapa? Yang kita ikuti ini siapa? Yang menjamin kita bisa masuk surga ini siapa? Ya, bukan primbon, mohon maaf, ya, bukan adat-adat lain, enggak, bukan yang itu. Yang kita ikutin, yang kita takutin adalah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbul Alamin. Ya, yang kita takutin adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, kalau keluar tengah malam ada pohon beringin, jangan belok kanan atau jangan belok kiri. Terus mau belok mana? Ya. Terus ini contohnya juga nih. Kalau nanti suaminya jenggotan, brewokan katanya gitu. Kalau sekarang malah yang ganteng yang brewokan ya. Saya salah dong Ustaz. Iya. Tumbuhin jenggot. Kenapa? Biar lebih maco, lebih laki-laki ya. Seperti itu. Terus ada lagi apa? Malam-malam perempuan jangan apa? Menjahit katanya. Nanti apa? Itu jangan dipercaya. Tahayul yang seperti itu jangan dipercaya. Kamu lahirnya malam Jumat Kliwon. Ini Rabu lagi, ketemu sudah bisa meledak. Nggak ada yang kayak begitu. Yang menakdirkan kita, yang memberikan berat kita, yang memberikan rezeki kita, ya Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena itu kita harus mengikuti syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ya. Tidak perlu. Terus bagaimana solusinya? Ya kalau memang perempuannya solehah, laki-lakinya soleh, bismillah. Fatawakkal idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita benar-benar yakin, benar-benar bismillah, ya, yakin sama Allah Subhanahu wa taala, fatawakkal 'ala Allah, serahkan sama Allah. Serahkan sama Allah. Oleh karena itu, istikharah. Istikharah sama Allah, minta doa sama Allah, ya. Jangan sampai kita menikah tidak istikharah, langsung aja ya udahlah bismillah dapat. Jangan istikharah sama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Oh, itu mungkin juga kadang-kadang gara-gara sugesti Sat ya. Kayak misalnya kan orang Jawa nggak boleh orang Sunda gitu. Terus lagi pernikahan diuji, lagi susah gitu. Tuhan saya bilang juga apa? Jawa Sunda nggak boleh kan? Bahkan dalam pernikahan juga pasti kan ada momennya kan Sat ya. Betul. Mau orang manapun juga susah. Tidak ada pernikahan yang tidak susah.
Kita, ini logikanya ya, ini nggak usah, anak nggak belum masuk ke dalil. Logikanya begini, bahwa diri sendiri saja susah, betul nggak? Apalagi orang lain. Bahwa diri sendiri aja kita sendiri aja, pernah nggak suatu hari satu dalam hidup kita ngapain masalah, pernah nggak? Sampai kesenggol meja, yang salah meja. Ya, Kelingking Ustaz ya, kelingking lagi ya. kelingking, apalagi kelingking yang kena, wah ilaha illallah. Ya, pokoknya yang salah itu serba salah, ya. Pernah nggak? Pernah kan? Apalagi kalau kita menikah. Dengan diri kita sendiri aja kita belum tentu paham bagaimana cara kita memahami orang lain gitu. Jadi kalau ketemu ketika antun dan antuna semua menikah, ya sudah, menikah itu memahamkan dua kepala jadi satu. Jadi apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Banyak minta tolong sama Allah dengan apa? Sabar dan sholat. Bukan dengan apa? Curhat di WA. Di story ya. Suamiku ternyata bukan suamiku. Dan siapa suamiku? Barakallahu fiik. Oh, siapa yang mau nikah tahun ini angkat tangan? Oh, nggak ada yang semangat Ustaz kayaknya. Pada pesimis banget kayaknya. Ada yang mau tanya lagi, kira-kira? Wah, siap. Silakan. Mari naik pahala Ustaz. Masya Allah. Banyak pahalanya, masya Allah. Akhi Bardini makin hari makin ganteng loh anda lihat. Alhamdulillah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dewi dari Cipulir. Saya mau tanya, di kampung halaman saya itu ada satu guru yang sangat terkenal dicintai oleh rakyat. Itulah maksudnya warga di situ, satu provinsi atau bahkan sampai keluar. Kemudian beliau ini kan sudah meninggal saat ini, dan dari waktu saya kecil tuh kayak di rumah tuh ada foto beliau. Terus kayak baru-baru ini, nggak baru-baru banget sih Ustadz, kan sosial media ya ada muncul kayak gitu. Terus ada katanya kalau kebakaran beliau, kalau ada foto beliau tidak akan terbakar. Jadi kayak ada di sosial media itu memang kebakaran satu dinding yang ada foto beliau aja nggak kebakar kayak gitu. Nah cuman kan saya merasa itu setelah mendengar seperti itu, awalnya juga saya nggak tahu apa alasan keluarga orang tua saya ada foto beliau di rumah gitu ya. Tapi saya merasa setelah melihat itu, saya itu seharusnya tidak seperti itu gitu. Takutnya ada sesuatu yang tidak boleh. Nah itu gimana ya Ustadz? Maksudnya supaya apakah harus diturunkan atau kayak gimana, solusinya sebaiknya gimana gitu? Baik. Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Ini buat ada beberapa banyak teman-teman yang di luar sana yang masih meyakini kalau masang foto fulan, foto kiai fulan itu banyak barokahnya, banyak itunya. Karena Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sedikit menerangkan bahwasannya dulu orang Mekah, Ahlul Makkah itu Hanifah. Hanifah itu maksudnya apa? Agamanya benar, sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah beberapa ratus tahun, ada sosok namanya siapa? Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini bawa apa? Orang yang membawa patung dari apa? Patung orang-orang sembahan yang ada pada zaman Nabi Nuh. Orang-orang soleh, Lata, Uzza, Manat, ya, itu didatangkan di Mekah dengan katakan apa? Ini adalah orang-orang soleh. Maka apa? Nggak dibilang sembah, enggak. Dibilang apa? Nih doa di sini supaya apa? Mudah-mudahan nanti doamu nyampe ke atas. Kenapa? Ini berkah. Ini foto orang soleh, ini berkah. Ini patungnya orang soleh, ini berkah. Tapi beberapa zaman kemudian, berapa tahun, setan datang. Ini foto orang soleh, foto, atau patung. Salah. Akhirnya apa? Disembah. Akhirnya patung-patung tersebut disembah. Ya, ini yang terjadi. Kasusnya semua sama. Mulai dari zamannya yang pertama Nabi Nuh salam, sekarang sama, kasusnya tidak berubah. Siapa dia? Orang-orang soleh yang disembah, orang-orang soleh yang ditabaruki, orang-orang soleh yang diminta berkahnya. Kalau masih hidup
Kalau sudah meninggal, wassalam. Dia tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat, baik buat dirinya sendiri ataupun orang lain. Jelas dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memanfaatkan seorang, bahkan seorang mayit mengatakan apa? Qala rabbirji'un, ya Allah pulangkan saya, ya Allah kembalikan saya, la'alli a'malu salihah. Seandainya kalau engkau pulangkan saya, ya Allah, aku pengen berbuat amal soleh. Si mayit saja tidak bisa memberikan manfaat buat dirinya. Bagaimana dia bisa memberikan manfaat buat orang lain? Jadi seperti itu. Ya, itu dari segi akidahnya. Dari segi fikihnya, Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak akan pernah masuk malaikat bagi ke tempat orang yang memajang foto di rumahnya atau memelihara anjing di rumahnya. Ini bukan Andi Rizkullah yang ngomong, ini Rasulullah SAW yang ngomong. Bagi yang mau protes ke Rasulullah, jangan ke saya. Ya, jadi malaikat tidak akan pernah masuk orang yang di rumah orang yang ada fotonya, mau foto keluarga, mau Ustaz, bagaimana dengan foto RI 1 dan RI 2 Ustaz? Wajib. Ya kalau bisa rumah antum jangan dipasang foto itu. Kalau mau dipasang foto itu ya silakan, mungkin di sekolahan. Rumah kita ya sudah nggak usah. Ya. Terus rumah sepi dan dinding polos, ya kaligrafi banyak, mau dihias-hias, kata-kata motivasi banyak, ya. Terus gambar-gambar yang mau bikin abstrak banyak, masih banyak sesuai dengan hadis innallaha jamil yuhibbul jamal. Silakan mencintai hal-hal yang indah, silakan mau gambar kaligrafi, silakan, it's okay. Tapi untuk foto-foto saran saya jangan. Ya, seperti itu. Kenapa ya tadi Anda sebutkan? Supaya kita jangan sampai terhindar dari namanya tawasul yang batil. Tawasul itu hukumnya bagi orang yang masih hidup. Contoh, punya orang tua kita datang, pegang kepala, doakan Mak. Itu tawasul. Boleh, nggak ada masalah. Mama kan sering ngaji, doakan ya, doakan saya Mak. Kalau habis zikir, habis ngaji, bertawasul boleh. Atau kita berbakti kepada orang tua kita minta sama Allah, ya Allah saya berbakti kepada orang tua saya, Allah mudahkanlah urusan saya, Allah saya bertawasul dengan amal-amal soleh saya, ya Allah. Boleh, silakan. Tapi giliran sudah datang ke kuburan, udah joget-joget gak jelas, itu jangan. Saran saya, kenapa? Si mayit saja tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya, bagaimana dia bisa memberikan manfaat untuk orang lain? Wallahu a'lam bishawab. Oh, Masya Allah Ustaz ya. Tapi menurut Ustaz, Ana mau ini kalau ada yang mau bertanya, itu mic-nya tuh yang ini, kalau buat yang di YouTube nih, jangan kembali. Jadi ada kembali. Mic-nya benar ya? Benar Pak. Tapi teman-teman ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Ayo, monggo. Sebelum itu juga, kan kalau tadi bahas masalah pendapatan saat ya, Ana tuh ada perkumpulan gitu, kita nge-support orang keluarga miskin dan juga yatim piatu. Okay. Itu keluarga itu ada 1 ibu dengan 4 orang anak. Dan beliau juga bareng sama ibu itu, bareng ibunya lagi, sama adiknya beliau gitu, bertujuh. Itu tanya Ustaz, sebulan berapa sih pendapatannya? Beliau udah agak di kantin ya, 2 juta Ustaz. Tapi buat 7 orang. Karena bagi-bagi tadi sebulan tuh sekitar 200.000 lebih dikit lah, jadi untuk sebulan. Dan dibagi sehari itu 9.500 lah per orang. Tapi Anda lihat itu orang hidup Ustaz. Jadi kayak Anda lihat, oh berarti kita nggak perlu takut mati dengan gaji yang mungkin dikit Ustaz. Nah pasti Allah akan kasih bantuan dan Anda tanya kan, kok bisa hidup sih Bu di situ Bu? Kok bisa tuh bertahan hidup dengan 2 juta sebulan tuh 7 orang gitu. Nah tanya Ustaz, apalagi pada sekolah juga kan. Dulu bilang gini Ustaz, nggak tahu Mas, kadang-kadang tuh ada yang ke rumah saya datang, bapak-bapak nggak jelas apa, itu ngasih duit dan saya juga nggak ada orang ganti-ganti, ngasih duit tiba-tiba. Dan saya tanya, emang ada amalan gimana nggak Bu? Iya dulu suami saya itu pas masih hidup, kalau buka bengkel itu, kadang minta bayaran sih kelasnya. Dan meninggal beliau nggak ninggalin uang di ATM, dan beliau bilang gini, maaf ya, bapak nggak ninggalin uang di ATM, tapi bapak ninggalin uang di lahir, tenang aja, jangan takut. Dan beliau meninggal dan benar, karena mikir kan, kalau di ATM pasti bisa habis hal itu. Tapi kalau di langit kita nggak ada yang tahu. Masya Allah. Tapi apakah itu benar apa gimana sih? Apakah itu baik apa enggak gitu? Ya, Masya Allah, ini luar biasa sekali. Jadi pelajaran untuk kita semua ya teman-teman, bahwasanya mintalah rezeki yang cukup dan berkah.
bukan banyak. Memintalah pada Allah Subhanahu wa taala itu rezeki yang cukup dan berkah. Allahumma kfini, Allahumma cukupkanlah diriku. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tahu bagaimana keperluan kita. Belum tentu dengan uang yang banyak kita bisa berbuat amal soleh. Tapi dengan rezeki yang cukup, insya Allah kita bisa merasa hidup di dunia ini dengan aman, insya Allah. Yang kedua, masya Allah, tadi ya tertangkap bahwasanya seorang bapak tadi adalah amalannya bersedekah dan jadikan suatu amalan yang dimana engkau dan Allah saja yang tahu. Itu luar biasa. Kenapa? Karena kita tahu bahwasannya kita akan masuk surga itu bukan dari amalan-amalan kita. Ya. Kita masuk surga itu bukan dari amalan-amalan kita, tapi apa? Dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau sebanyak apapun amalan kita, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ridho dengan kita, ya, maka nggak akan bisa. Oleh karena itu apa? Kita berbuat amalan itu kan apa? Untuk menggapai ridhonya Allah, untuk menggapai cintanya Allah. Ketika seseorang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pintu langit dan pintu bumi akan terbuka untuknya. Terbuka, kemudahan akan digapai, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting apa tadi? Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dia bersedekah, dia bilang apa sama keluarganya? Dia tidak menabung di ATM, tapi dia menabung di langit. Maka Allah Subhanahu wa taala betul-betul menepati janjinya. Lihat bagaimana dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman apa? Mathalu ma yunfiqu fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Barang siapa yang menuangkan rezekinya atau membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala sama seperti dia membuang sebuah benih. Satu benih tumbuh jadi 100 cabang. 100 cabang itu memiliki satu pohon memiliki 7 buah, 7 cabang yang mana cabangnya itu memiliki 100 buah. Masya Allah. Ya. Jadi kita dalam hal segala apapun, baik kita mengejar duniawi ataupun mengejar ukhrawi, ya, tujuannya cuma satu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengejar untuk dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengejar akhirat, apalagi itu adalah suatu hal yang jadi kewajiban. Inspiratif sekali, luar biasa. Kalau teman-teman mau bayangin mungkin gini saudara, kayak durian satu biji, pas tumbuh 700 durian satu pohon. Itu yang kita jual terus itu pasti juga udah setahun juga cukup kalau balik ke modal ya. Insyaallah. Ya. Ada lagi? Ada sebuah kisah. Itu namanya seorang Syekh Sulaiman Ar-Rajhi. Beliau itu orang terkaya nomor 7 dunia, sudah meninggal, sudah zaman dulu lah. Orang terkaya nomor 7, pemilik Bank Ar-Rajhi. Kalau pernah ke Saudi ada Bank Ar-Rajhi Bank. Itu beliau pemiliknya. Beliau itu miliarder. Wah, duitnya no limit. Ya, benar-benar no limit duitnya. Kemudian setelah beliau pas beliau masih hidup, beliau membagikan semua hartanya. Warisannya sudah jelas, sisa giliran punya beliau itu beliau bagikan semuanya. Beliau hidup cuma dengan berapa ratus real satu bulannya. Sama, berapa juta doang itu. Enggak mau hidup bermewah-mewahan. Kenapa ketika ditanya, harta yang banyak akan menimbulkan hisab yang banyak. Masya Allah. Harta yang banyak menimbulkan hisab banyak. Kalau hisabnya sudah banyak, pasti lama ditanya sama Allah. Kalau sudah lama ditanya sama Allah, pasti banyak kesalahannya. Kalau sudah banyak kesalahannya, banyak dosanya. Banyak dosanya, masuk neraka. Masya Allah. Anak selalu bercerita sama anak-anak bapak meninggal nanti mau megang duit. Mudah-mudahan anak meninggal tidak ada uang di tangan anak. Mau jadi biarlah semua bagikan. Jadi anak meninggal udah nggak ada masalah. Ada yang pulang ini masih hidup? Tahu. Oleh karena itu apa? Serah sama Allah, tawakal sama Allah, serahkan sama Allah. Insya Allah yang hidup. Barakallahu. Juga nih teman-teman
kalau ada yang mau cerita juga boleh, mau cerita dong gitu. Boleh sih. Jadi kayak saya juga pengen cerita. Saya punya teman Pak Chinese, itu PH rumahnya. Kaya banget, nggak bohong. Tapi kerjaan beliau adalah beliau tiap hari ke psikolog karena nggak nyaman. Karena beliau tuh saking anak tunggal dan sendiri uangnya miliaran. Itu kalau tiap bulan tuh bukan mikirin duit, mikirin hobi, ganti-ganti. Bulan ini bulu tangkis, belinya pakai yang bagus-bagus. Benar? Bulan ini apa ada beli banyak tuh. Sekarang kalau udah bikin ini, sekarang bukan ada uang itu juga tidak tantangan tuh ya. Kayak wah. Kira-kira yang mau bertanya? Dari Wicak mungkin banyak pertanyaan. Kopinya udah beda banget soalnya. Masa lalu saya bener nggak? Ini saya memakai lemari desa mau nanya nih. Kok teman saya susah banget nih mau nikah takut banget gitu. Apa mau nanya Mar? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh minum? Boleh. Tadi aku masih bingung. Yang pertanyaan tentang sebelumnya tentang foto orang alim yang dipajang. Sebenarnya bagi orang yang alim yang sebenarnya dia di dalam kehidupannya tidak ingin kayak dimuliakan. Tiba-tiba sudah meninggal tapi fotonya itu dipajang. Ustaz bagi orang yang dipajang fotonya. Yang pertanyaan kedua itu tentang fanatisme terhadap satu orang Ustaz. Contoh kan kayak yang sedang viral di sekarang itu kayak ada suatu lembaga pendidikan yang sudah menurut kita itu udah melenceng, tapi berikutnya itu bagaimana Ustaz cara memfilternya dan bagaimana kita agar tidak terjerumus juga seperti itu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Masya Allah, barakallahu. Berat. Jadi sebenarnya foto orang soleh itu orang solehnya nggak salah. Orang soleh itu nggak salah. Mau syekh siapa, mau habib siapa, nggak salah. Yang salah itu adalah orang yang memajangnya itu. Ya, orang yang memajangnya itu udah meyakini kalau punya foto Ustadz Andi, wah, itu rumahnya nggak kebakaran. Foto saya itu cuma satu diaplikasikan buat supaya kalau penakut perangkap tikus. Pasang foto saya nanti insya Allah tikus nggak masuk. nggak ada efeknya. Mau bagaimanapun tuh nggak ada efeknya. Insya Allah itu adalah yang mempunyai madarat, yang mempunyai kekuasaan itu cuma Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Artinya apa? La haula wala quwata illa billah. Ada yang tahu? Dapat hadiah. Enak loh ini grafisnya serius. La haula wala quwata illa billah. Silakan. Ada yang tahu artinya? Mau jawab ya? Mau jawab. Silakan. Kru. Silakan. Ini ya. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali Allah. Masya Allah, barakallah. Tidak ada usaha, tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali kekuasaannya Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan bekal kepada seorang anak muda, ya, ketika dia hendak berdakwah. Ya Mu'ad bin Jabal, waktu itu masih muda. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Ini hadis benar-benar kalau kalian pahami benar-benar, Masya Allah, kalian tuh mau ngapa-ngapain tuh enak, ya, bertawakal sama Allah, full tawakal. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, Allah jaga kamu. Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkahmu. Wa'lam law annal ummata law ijtama'at, dan ketahuilah bahwasanya kalau seandainya semua umat berkumpul untuk memberikan madarat kepadamu, la yadurruka bi syai'in illa ma qad kataballahu 'alaik. Tidak akan memberikan madarat sedikit pun, tidak akan memberikan gangguan sedikit pun kecuali apa yang Allah tuliskan padamu. Wa'lam law annal ummata, dan ketahuilah bahwasanya sebaliknya melindungi sedikit pun, tidak akan bisa memberikan manfaat sedikit pun illa qad kataballahu lak, kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan untukmu. Ya. Jadi benar-benar kita ini
digariskan ya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai apa? Kita meyakini suatu perbuatan kita ini adalah usaha saya. Jadinya golongan Qarun dan Haman. Saya bisa ini karena usaha saya. Salah. Dan Allah yang mau engkau. Terus yang kedua, tadi pertanyaannya Itu yang lembaga pendidikan fanatik. Ya. Abu Jahal yang diyakini sudah masyarakat itu banyak yang ikut. Ya. Beliau satu dicap yang ikut, banyak yang nyembah. Ya. Memang seperti itulah dunia. Memang seperti itu dunia. Makanya ayat 2. Barakallahu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang kedua hafal ayatnya? Alladzi yang sudah jangan. Oh, yang sudah jangan. Alladzi ini nih, bukan nih. Silakan. Jangan takut salah. Semua salah. Kalau salah nggak dimarahin kok kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Masya Allah. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan ini untuk apa? Untuk mengetahui amalan mana yang terbaik. Ya. Tujuan kita liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, amalan kita yang terbaik. Jadi begitulah dunia. Ada yang mengikuti yang salah, ada yang mengikuti yang benar, ya silakan. Kita mengikuti adalah untuk mencari yang terbaik. Nah, bagaimana cara kita untuk mencari yang terbaik? Kompasnya cuma dua. Apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda apa? Taraktu fikum amrai. Aku meninggalkan untuk kalian dua perkara. Jikalau kalian berpegang teguh atas perkara tersebut, tidak akan tersesat. Kompasnya cuma dua. Kitabullah wa sunnah Rasulullah SAW dan sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi jikalau ada orang yang mengikuti tersebut, ya silakan. Jelas kok sabda Rasulullah. Iftaraqatil ummati ala 73 firqatan. Umatku nanti di akhir zaman akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, masuk neraka. Yang bilang siapa? Andi? Bukan. Yang bilang Rasul. Kulluhum finnar. Semua masuk neraka illa wahid. Kecuali saya melaksanakan sunnah alaihi wasallam. Mau bilang wah ahlus sunnah. Karena Islamnya ahlus sunnah yang ini. Enggak begitu. Atau si paling ahlus sunnah. Oh enggak gitu. Kalau udah kata si paling itu jangan. Hati-hati ya. Kenapa? Karena bisa menimbulkan ujub. Kalau udah ujub itu sama dengan iblis. Itu paling ujub. Kenapa? Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Kamu menciptakan saya dari api, saya kan api. Dia tanah. Nggak mau sujud sama Nabi Adam. Paling ujub dan paling sombong. Teman-teman semuanya, Rasul sudah bilang, umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Jadi banyak. Dan yang sesat belum tentu benar. Tapi kan kaya, banyak duitnya. Ya sudah, silakan aja. Nggak ada. Yang kita ikutin siapa? Rasulullah SAW. Guru spiritual kita tidak bisa menjamin kita masuk ke dalam surga. Yang bisa menjamin kita masuk ke surga adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mulai jangan. Enggak ada zat. Enggak ada. Ya, apalagi yang bilang di tanah suci yang sana. Kenapa? Wallah. Ini kalau mungkin waktunya sudah mau habis. Satu kata untuk kalian semua. Wallahi demi Allah. Ketika langkah kaki kita sudah sampai di tanah suci Makkah dan Madinah, Allah beribadah di sana sangat berbeda ketika beribadah di sini. Ketika badan antum menempel di Ka'bah dan berdoa, ya Rabb, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu apa desak-desakan beribadah itu lepas, beribadah itu
Air mata tuh di sana Imam bilang. Karena benar-benar tanah suci. Tanah suci yang KW di sini. Sama dengan ibadah. Jangan menyamakan. Ya, karena di sana fadilahnya luar biasa. Rasulullah berjanji, siapa yang ini Masjid Nabawi dilipat kali. Luar biasa. Barokah. Ya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, rumah yang pertama, ibadah yang pertama untuk manusia, aku letakkan pertama kali di kota Makkah. Jadi jangan macam-macam dengan tanah suci yang di sana. Kalau ngaku-ngaku Indonesia tanah suci silahkan, tapi tanah suci, the real tanah suci, yang paling tanah suci yang di sana. Itu boleh kita pakai si paling tanah suci kota Makkah itu boleh, silakan. Karena nggak ada lagi mau tanah suci yang lain-lain silakan. Tanah suci Mekah, Madinah, Baitul Maqdis, Palestina. Barakallahu fiik. Di sini siapa yang belum pergi haji? Angkat tangan. Masya Allah, Ustaz. Insya Allah ya Ustaz ya, kita doa bersama Ustaz ya. Insya Allah kita disegerakan biar bisa pergi haji ya. Insya Allah tahun depan, kalau Allah sudah berencana pasti udah nggak ada yang bisa menghalangi. Dan insya Allah mungkin kita, insya Allah ya, ini kayak gitu, nggak apa-apa kita ngomong ya. Apalagi di waktu-waktu ini ya. Insya Allah siapa tahu nanti kita pergi haji ya juga bisa bikin hal-hal bareng ini lagi, Bang Ustaz Andi ya. Amin ya semuanya. Amin. Amin ya. Insya Allah. Dan tadi Ustaz, kan dari Al tadi kan ahsanu amalan Ustaz ya. Itu menarik Ustaz ya, karena kalau kita tafsir lain, untuk Allah pernah bilang ahsanu qaula gitu. Perkataan yang paling baik gitu. Jadi Allah bilang tuh orang itu dilihat bukan dari perkataannya, tapi perbuatannya gitu Ustaz. Apalagi kalau cari calon pasangan Ustaz ya, jangan dilihat manis catnya, tapi dilihat dari aksinya gimana. Iya. Gitu. Betul, jauhilah buaya-buaya syariah. Ya. Jauhilah buaya-buaya syariah seperti apa yang mengatakan ya, ukhti apakah sudah sholat malam pada apakah sudah mengaji Ketika subuh udah belum gitu ya. Ukhti aku tadi doa, alhamdulillah aku sebut namamu dalam doa ukhti. Jangan percaya dengan buaya-buaya syariah yang seperti itu. Laki-laki tolong jangan jadi buaya syariah ya. Yang seperti itu. Jadi anak harapkan buat para akhwat, para ikhwan ketika hendak mencari jodoh, dekati Allah Subhanahu wa taala dan perbaiki diri kalian. Mudah-mudahan Allah kirimkan yang terbaik untuk diri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini kayak kata Anzil pengalaman nih, ketawa-tawa tadi. Pernah dicet ya soalnya ya, hijrah. Ada yang punya pertanyaan lagi kira-kira? Oh boleh monggo, tadi kakaknya dulu di depan. Kru. Bang Mardi ini Masya Allah. Ini anak sisain satu buat Mardi pokoknya. Tadi siapa? Namanya Mardia masih jomblo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Tiara. Ustaz, menurut saya ibadah yang paling susah itu adalah istiqomah. Nah, caranya kita untuk mendapatkan istiqomah itu dan gimana caranya tahu kalau kita tuh udah istiqomah? Nah, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jadi bukan ukti saja yang bilang paling susah buat ukti itu istiqomah, buat saya pun ya berat istiqomah. Terus bagaimana cara kita untuk mengetahui itu atau pengen mendapatkan istiqomah? Istiqomah tidak didapatkan. Istiqomah tidak didapatkan, tapi istiqomah itu diwujudkan. Istiqomah itu diwujudkan. Terus bagaimana caranya? Beribadah yang kecil-kecil, yang ringan-ringan, tapi continue, tapi terus-menerus. Jangan sampai kita cuma pengen ibadah yang berat. Wah, saya pengen menghatamkan Al-Quran satu malam satu juz, atau menghatamkan Al-Quran satu malam 30 juz. Udah, habis itu besoknya enggak lagi. Yang ringan aja. Mulailah dari sesuatu yang kecil. Ya, mulailah dari sesuatu yang kecil. Caranya seperti itu. Cara yang pertama adalah ikhlas lillahi ta'ala. Tujuan kita ibadah, koreksi ibadah kita, evaluasi ibadah kita lillahi ta'ala. Terus yang kedua, mulailah dari hal-hal yang kecil. Nggak bisa sedekah dengan 100.000, dengan 2.000 rupiah. Nggak ada 2.000, senyum aja. Cuma jangan kebanyakan senyum. Ya. Di kaca senyum. Ya. Jadi mulailah dari hal yang kecil. Nggak bisa sholat duha 10 rakaat, 2 rakaat. Nggak bisa sholat malam 11 rakaat. Sholat witir aja sebelum tidur, nggak ada masalah. Tapi yang penting istiqomah. Nggak bisa baca Quran satu malam 5 lembar,
satu halaman. It's okay, it's fine. Allah nggak akan marah. Allah nggak akan marah. Yang Allah marah apa? Kita tinggalkan. Itu yang Allah marah. Ya, jadi mulai dari sesuatu yang kecil. Terus yang ketiga apa? Punya partner. Punya partner. Kalau bisa punya partner dalam hal mengingatkan. Sekarang udah canggih, ada HP, reminder. Partner jangan, Ustaz, berarti harus menikah dong Ustaz, harus punya itu. Enggak ya, ya boleh. Alhamdulillah. Kalau punya suami, punya pasangan, ya bisa saling mengingatkan. Abi, Abi Wil, udah ngaji belum? Itu sah, silakan. Tapi sekarang udah canggih, ada HP, bikin alarm, reminder. Nah, ngaji, tahajud, duha, silakan. Itu nah, ya. Seperti itu. Jadi kalau kita mengatakan diri kita sendiri, ya susah, kadang mageran, kadang lupa. Ya, yang terakhir, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau benar-benar yakin pengen istiqomah, serahkan semua sama Allah. Yaitu apa? Minta sama Allah. Ya Allah, berikanlah hamba kekuatan untuk bisa melaksanakan amalan apa atau melaksanakan amalan apa. Minta sama Allah, mudahkan. Kadang kita sholat itu jam 7 malam, jam 7 pagi. Kenapa? Padahal alarm udah 3 HP yang bunyi. Itu kalau bisa dibangun bikin sound system itu di kamar. Tapi nggak bangun-bangun. Kenapa? Kita nggak minta sama Allah untuk dibangunkan. Ya, kita nggak minta sama Allah untuk dibangunkan. Tidur geblak, udah selesai. Udah nggak minta sama Allah untuk dibangunkan. Doa sama Allah, ya Allah bangunkan saya untuk sholat subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita semua. Barakallahu fikum. Masya Allah Ustaz, dan saya juga resep itu biasanya Ustaz sebelum tidur tuh baca ayat kursi, ikhlas, Ya. terus ditiup-tiupin gitu kan, sama kasur di pakai sapu lidi itu. iya. Itu kalau gitu insya Allah bangun lagi Ustaz, tapi kalau itu lupa kayaknya nggak bisa bangun lagi. Ya, itu dia. Karena kita tidur itu syaitan mengikat kita 3 ikatan ya. Kepala kita diikat oleh syaitan itu 3 ikatan. Jadi kalau ikatan pertama terbuka ketika kita bangun membaca doa. Terus ikatan kedua terbuka ketika kita berwudu. Ikatan kita terbuka ketiga ketika kita sholat. Jadi kalau bangun pagi nggak pakai sholat, langsung mandi, aktivitas, itu Anda yakin harinya akan moodnya banyak banget, mager luar biasa. Pernah dicoba kok sama teman anak. Dia itu tadi setiap hari kayaknya serba salah aja. Insya Allah, nih Ustaz nih ada Gloria nanti insya Allah bakal ngiringin susu. Kalau kakak, abang kakak semua yang mau berinfak, dibolehkan berinfak yang terbaik. Insya Allah nanti dimasukin ke itu aja, ke kotak sunduk ini, kertas. Kalau nggak punya cash, punya OVO GoPay, insya Allah bisa scan QR di sini. Oke? Insya Allah yang teman-teman infakkan, Allah gantikan dan saatnya Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Tadi Kak Eca, mau nanya Kak Eca? Hah? Masih dong. Belum kiamat kok. Kru. Nggak ada kru nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ada 2 pertanyaan, tapi singkat saja Ustaz. Yang pertama mengenai masalah hidup ini. Terkadang itu kalau saya tidak bingung, kan banyak yang bilang atau azab ya gitu. Jadi ketika contohnya lah kita buka bisnis ketipu gitu, buka bisnis ketipu lagi. Ini apakah itu saya yang nggak berkah, cara kurang benar, ataukah ini ujian, ataukah apa gitu. Itu kadang kita bingung. Jadi gimana sih kita biar bisa melakukan hal seperti itu. Yang kedua mengenai mimpi. Saya tuh ada pengalaman beberapa kali mengalami mimpi yang berulang-ulang beberapa malam gitu. Sebenarnya seperti apa sih kalau kita tuh percaya kasus-kasus mimpi gitu, contohnya kita dikejar ulang katanya mau dapat jodoh seperti itu. Nah itu seperti apa sih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi yang pertama tadi adalah masalah cobaan ataupun azab dalam hidup, ya, ujian kah
ataukah itu azab dalam hidup. Yang perlu antum ketahui, yang perlu kita ketahui pertama kali adalah evaluasi muhasabah kita dalam hidup kita. Semakin banyak dosa kehidupan kita, itu maka semakin banyak nanti kesulitan-kesulitan yang akan kita alami dalam hidup. Tapi misalnya Ustadz ada seorang yang banyak dosanya dalam hidupnya nih, mulai dia mabuk-mabukan, dia ini, tapi kenapa rezekinya banyak? Berarti itu bukan cobaan, itu namanya istidraj. Itu namanya istidraj. Apa Allah berikan kenikmatan supaya dia tambah banyak dosanya? Itu istidraj. Tapi kalau misalnya cobaan itu bagaimana? Kita lihat, bisa membedakannya, itu kita lihat dalam kehidupan kita. Kita banyakkan mana dosa atau amalan? Ya, kita banyakkan mana nih? Dosa kita atau amalan kita? Kalau banyak dosa kita berarti itu azab. Tapi kalau kita udah banyak amalan, ya sering, ya Masya Allah sering ngaji, sering sedekah, sering sholat, sering apa, ya, sering berbuat amalan. Tapi Allah kasih ujian, Allah kasih hal semacam itu, berarti itu ujian. Kenapa? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya, ibtalah, maka dia akan diberikan ujian. Tapi apa? Selanjutnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman apa? Segala sesuatu yang menimpa, baik itu dari keburukan, itu akibat sendiri, berarti itu azab untuk kita. Jadi kita introspeksi diri kita. Kita ini banyak mana? Dosa atau amalan? Kalau dosa kita makin banyak ya berarti solusinya cuma satu, banyak-banyak beristighfar dan bertaubat pada Allah. Banyak-banyak beristighfar dan taubat dan berbuat sesuatu yang memperbaiki kesalahan kita. Itu saja. Tapi kalau kita ada ujian cobaan, ya alhamdulillah kita lakuin dan kita jalani dengan baik. Kenapa? Rasulullah SAW pernah bersabda, ajaban li amri mu'min. Hebat seorang mukmin itu. Idza asabathu sara'u syakara. Dia ketika tertimpa mendapatkan kesenangan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza asabathu dharra, ketika dia mendapatkan musibah, sabar, dia sabar. Dan ini tidak dimiliki kecuali seorang mukmin. Insyaallah. Jadi kabar gembira saja ya bagi mendapatkan ujian, ya alhamdulillah dinikmati, dijalani dengan nikmat. Terus masalah mimpi, ya. Ustaz, saya mimpi menikah dengan artis Korea. Apakah benar-benar saya menikah dengan artis Korea? Ayah namun. Anda nggak kenal itu apa namanya? Oh nggak tahu. Mardi atau Mardi? Mana Mardi? Ya, jadi mimpi tersebut ya akan berlaku kalau kita mimpinya para nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah kenyataan. Itu adalah wahyu yang turun. Kalau mimpinya kita itu tidak. Itu hanya bunga-bunga tidur saja. Cuman ada beberapa mimpi-mimpi yang memang dalam hadis Rasulullah SAW ketika contoh dia mimpi sesuatu kayak misalnya mimpi yang hitam atau menyeramkan atau apa, sering mimpi-mimpi seperti itu, maka biasanya ada jin ataupun ada sesuatu yang guna-guna ataupun sihir dalam dirinya. Nah, oleh karena itu jika sering mimpi buruk ataupun sering mimpi kayak ular, terus mimpi kayak setan, jin, hantu dan lain-lainnya, ya sesuatu yang menyeramkan, ya kalau bisa meruqyah dirinya sendiri. Dan ya tadi betul kata Akhi William, kalau sebelum tidur itu membaca doa, minimal membaca ayat kursi, terus membaca 3 qul, ya, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengusapkan dari mulai kepala sampai kakinya seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Tidak ada mimpi-mimpi yang khusus lah. Saya mimpi Rian jadi moderator, Ustaz. Saya mimpi gitu, Ustaz, tapi Rian jadi moderator. Berarti mimpi saya. Kecuali kalau kalian mimpi bertemu dengan Rasulullah dan Allah, semoga Allah ijabah doa kita semuanya. Dan kita bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Itu mimpi yang real, karena tidak akan pernah ada seorang pun yang bisa menyerupai Rasulullah SAW. Dan kalau memang kalian boleh bermimpi, mintalah mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan tadi menanggapi juga Ustaz, saya percaya bahwa banyak orang itu bertobat dan kembali kepada Allah melalui masalah, Ustaz. Karena gak mungkin, jarang ya sampai orang kayak alhamdulillah dapat emas 1 kilogram, aku tahajud tiap hari gitu.
Biasanya kan, aduh aku kehilangan 10 juta, aku tahajud deh gitu. Ya, jadi apakah emang sebenarnya masalah juga berarti menjadi bukti cintanya Allah pada kita bahwa kamu nih kayaknya agak melenceng deh, kembali pada aku deh sini-sini gitu. Ini anak punya cerita. Jadi anak pekerjaan anak kan ada seorang pembimbing haji dan umroh. Dia anak pernah punya jamaah. Seorang jamaah anak itu tukang jagal. Tahu tukang jagal? Apa? Bukan motong sapi kan? Nah, Bukan motong gaji kan ya? enggak. Kalau kita kan tukang jagal sapi, dia enggak jaga leher manusia. Dia seorang hitman, pembunuh bayaran. Serius, full tato, wah gelap lah. John Wick stuff, John Wick. Enggak, Oh, bukan. kayak begitu. Apa itu cukup? Film soalnya. Oh film. Ya intinya dia seorang pembunuh. Banyak banget yang dia bunuh. Dan dia bilang saya tuh kalau bunuh Ustaz sampai nggak pernah lagi udah rasa kasihan dan merasa mimpi, udah merasa dihantui kesalahan nggak ada. Santai aja saya bunuh orang gitu. Nusuk, tatat, nembak, tatat, biasa aja buat saya. Itu yang hal yang menyenangkan. Jadi sampai suatu saat dia benar-benar ingin bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika sampai melihat Ka'bah itu jadi kayak jadi patung, patung ya, bukan jadi patung ya, mematung gitu. Melihat nggak ngomong, air matanya netes. Sampai saya bilang, ayo Pak kita tawaf dulu, saya bilang, ayo kita tawaf dulu. Kemudian dia tawaf, selesai ibadah. Dia betul-betul beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita mau pulang itu sudah beberapa hari lagi mau pulang, si bapak ini tawaf sama kita semuanya. Satu dia bilang, Ustaz, saya minta sama Allah, ya Allah, kalau memang saya pulang nanti ke Indonesia, saya menjadi pribadi yang banyak dosa dan kembali lagi ke pekerjaan saya minta saya mati di sini aja. Saya minta Allah Subhanahu wa taala angkat nyawa saya di sini saja. Terus kemudian kalau memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan saya pulang ke Indonesia, saya bisa berbuat amal soleh, mudah-mudahan saya bisa pulang ke Indonesia dengan selamat. Tawaf. Dia bilang, Ustaz, saya minta doa yang sama. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, mau ketujuh, badannya jatuh. Badannya jatuh ke lantai, dan Masya Allah manusia saat itu seakan daun yang jatuh dan semut itu menghindar. Manusia saat itu pergi, semua tidak ada yang menginjak mayatnya. Dan kami yang mengangkat mayatnya itu sama seperti kami mengangkat sebuah guli. Kematian yang sangat indah. Allah sayang sama dia. Allah tahu bahwasanya mungkin dia tidak sanggup lagi berbuat dosa nanti. Makanya Allah sayang sama dia, Allah cabut nyawanya di saat-saat paling indah dalam hidup. Masya Allah. Teman-teman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul li ibadiyalladzina asrafu", wahai hamba-hambaku yang telah melampau, la taqnutu min rahmatillah, jangan berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalian jangan pernah putus asa sama rahmat Allah. Allah itu sayang sama kalian. Yang pendosa saja Allah sayang, bagaimana yang taat sama Allah? Yang pendosa saja Allah kasih nikmat, bagaimana yang taat sama Allah? Yang pendosa saja Allah kasih makan, bagaimana yang taat sama Allah? Jangan pernah putus asa sama Allah. Kembali sama Allah. Cintai Allah, mendekatkan diri sama Allah. Jangan pernah bosan sama Allah. Ketika kita meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah musibah yang terbesar untuk diri kita. Wallahi tallahi billahi, demi Allah yang memegang roh anak. Ketika kita punya anak keluarga, anak kita kalau jadi orang yang tinggi, yang besar, itu tidak akan berhasil kalau dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berhasil. Begitu pula dengan diri kita. Tapi sejelek-jelek apapun kita, sedikit gaji kita, tapi ada keberkahan dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, wallahi jalan antum menuju surga insyaallah dekat. Jangan pernah putus asa, jangan pernah jauh dari Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menyayangi dan merahmati kita semuanya. Barakallahu. Masya Allah, Ustaz ya. Kalau teman-teman punya suratnya di surat Az-Zumar ayat 3.
Yang juga lanjutannya itu saya Allah yang terus ingat innallaha ghafurur rahim. Allah mengampuni semua dosa dan Allah Maha Pengampun. Insyaallah hari ini kita udah ngaji bareng, menjadi wasilah juga bagi kita untuk ingat sama Allah dan juga Allah mengampuni dosa-dosa kita agar nanti kita dimudahkan hisabnya. Dan juga Ustaz, ini mungkin sudah maghrib, sudah boleh kita pikir doa itu juga diiring doanya Ustaz agar kita dimudahkan, teman-teman yang susah dimudahkan juga, yang belum dapat jodoh segera dapat jodoh, yang lagi sempit biar Allah luaskan doanya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim, Allahumma ya Ghaffar, ya Razzaq, ya Dzul Quwwatil Matin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna wa'afina wa'fu 'anna. Allahumma irhamna ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah. Allahumma nas'aluka al-jannata wa na'imaha wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin 'amal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah yang pemilik langit dan bumi ini, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa orang yang kami cintai ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Mudahkan langkah kami, mudahkan urusan kami ya Allah. Berkahilah setiap kerjaan kami, berkahilah setiap kehidupan kami, berkahilah setiap hembusan dan tarikan nafas kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Razzaq, berikanlah rezeki yang cukup dan berkah untuk kami ya Allah. Sayangilah kami ya Allah, temani kami dalam setiap langkah kami ya Allah. Mudahkanlah kami dalam beribadah dan menyembah-Mu ya Allah. Allahu ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami pasangan hidup yang baik ya Allah. Berilah kami pasangan hidup yang betul-betul bisa membimbing kami dan menemani kami dalam beribadah di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tawwab ya Fattah ya Rahman, jadikanlah hembusan nafas kami yang terakhir dengan kalimat La ilaha illallah. Berikanlah kami husnul khatimah ya Allah. Berikanlah kami husnul khatimah ya Allah. Jangan Engkau berikan kami su'ul khatimah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, masukkanlah kami yang berdosa ini ke dalam surga-Mu ya Allah. Layakkanlah diri kami untuk bisa masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Jangan Engkau jadikan kami hamba-hamba yang bisa masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Ya Tawwab ya Fattah ya Alim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang bisa Anda sampaikan. Lebih kurangnya Ana mohon maaf. Al-'afwu minkum. Kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, kekhilafan kesalahan dari dirinya yang fakir akan ilmu dan dari syaitan laknatullah alaih. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan Ustaz ya atas ilmunya, insyaallah jadi wasilah ini bagi kita semua dan teman-teman. Kira-kira senang nggak kalau ngaji kayak gini lagi? Mau lagi nggak kira-kira? Yang mau? Oh, nanti mungkin kita juga bakal bikin next ya. Nanti berkabar aja dari IG Al-Azhar. Teman-teman, kalau teman-teman belum ada kegiatan, pengen ikut kegiatan yang asik-asik dan juga nggak cuma jadi sebagai perikmat dakwah, tapi sebagai penggerak dakwah, insya Allah bisa juga join di Al-Azhar. Karena insya Allah kita buka daftaran untuk terakhir bulan Juli. Dan insya Allah dari itu teman-teman, kita yakin bahwa sahabat dijamin surga itu bukan karena menjadi perikmat dakwah, tapi juga menjadi penggerak dakwah. Teman-teman insya Allah semua makasih yang udah datang pada hari ini. Jadi kayak acara ini ya, ulang tahun ya. Makanan dulu. Allahu Akbar. Barakallahu fikum wa ahlikum, berkah buat teman-teman semua dan keluarga. Insya Allah ini follow terus IG Al-Azhar, subscribe YouTube Isa Al-Azhar, jangan lupa like dan share. Dan juga makasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum tahu pasti apa enggak. Oh, kemungkinan nanti event selanjutnya kita ada nobar Buya Hamka ya. Pokoknya cek YouTube ya, Isnya Isa Al-Azhar ya. Cek Instagramnya Isa Al-Azhar. Oke teman-teman. Syukran jazakallahu khair. Syukran jazakumullah khair. Barakallahu fikum wa ahlikum. Tadi yang dapat makanan gratis yang 5 pertama ya? 6 ya? Masya Allah, tabarakallah.
Ya, ini Ahmardi. Jomblo visabilillah sama visabilis. Kau bukan antum yang sebutin. Oh, foto. Kita foto bareng ya. Baik, kita yang masuk sini ya. Kita foto bareng ya teman-teman semua ya. Kru, foto tolong kru. Enggak sih. Nah, kamu di sini Ustaz. Ada masjid. Ada kuburan tapi nggak apa ya? Kan nggak di. Emang dalamnya ada kuburan. Di samping doang. Iya. Masjid apa ya? Bisa. Enggak. Ngomong. Enggak, Kak. Dia mau bikin konten. Iya, ini ada dua emang. Ngobrol-ngobrol Emang nggak benar ini. Dia mau ngobrol, apa-apa tanya.